wah saya nggak butuh pekerja Indonesia, saya nggak butuh pekerja Indonesia, kalian balik-baliklah kalau kamu kerja, dia ngomong kayak gitu. Bukan masalah pekerja Indonesia itu ya etos kerjanya buruk, bukan. Bukan masalah pekerja Indonesia itu ya apa namanya, etos kerjanya nggak bagus, bukan masalah. Sisi gelap kerja di luar negeri ya, terutama di Malaysia. Menurut saya pribadi ya, saya mau cerita dikit lah ya, pengalaman saya dulu kerja di Malaysia lah tahun 2018 lah. Saya punya mandor dulu ya, saya kerja di kelapa sawit. Nah, tahu nggak mandor itu ngomong apa sama pekerja migran Indonesia? Dia ngomong gini lah, wah saya nggak butuh pekerja Indonesia, saya nggak butuh pekerja Indonesia, kalian balik-baliklah kalau kamu kerja, dia ngomong kayak gitu. Bukan masalah pekerja Indonesia itu ya etos kerjanya buruk, bukan. Bukan masalah pekerja Indonesia itu ya apa namanya, etos kerjanya nggak bagus, bukan masalah begitu bro. Tapi itu realitanya orang Malaysia itu tidak pernah berterima kasih sama pekerja migran Indonesia lah. Dan yang bikin saya kaget dulu ya, paling bikin saya kesel lah, saya pernah nemu bos saya lah, orang Malaysia juga lah, bos atasan saya lah, dia ngomong kayak gini lah, bos ini kalau orang mau balik sholat gimana, kamu makan aja tetap aja balik makan lah, dia ngomong kayak gitu lah, terserah kamu lah mau makan di kebun, mau sholat, mau apa, itu urusan kalian lah. Dia ngomong kayak gitu dan dia kejam banget bos saya dulu, sekitar tahun 2000 berapa itulah. Itu bos saya ngomong kayak gitulah, semua teman saya kesel lah. Tapi kalau kita ngelawan, pasti ujung-ujungnya gaji kita yang jadi masalah. Pasti dia nahan gaji. Ujung-ujungnya kayak gitu lah, kita udah bisa tebak lah. Jadi kita kalau di luar negeri ya serba salah. Mau ngelawan salah. Kalau kita di luar negeri, apalagi orang-orang kayak gitulah, sifatnya kayak gitu, susah banget bro. Itu sisi gelapnya ya. Makanya kita yang bekerja di luar negeri itu ya susah banget lah. Ada plus minusnya gitulah. Yang paling kita keselin itu ya, kalau nemu bos yang kayak gini lah, dia nggak pernah memperdulikan pekerjanya lah. Kalau masalah kesehatan memang saya akui lah, orang-orang Malaysia terutama ya, kalau kita kerja di company di Malaysia itu masalah kesehatan itu dia peduli banget lah kalau masalah kesehatan. Tapi itulah kadang yang bikin kita kesel lah. Tempat saya dulu itulah ya, mau tua mau muda pun pekerja itu dia ngomong kayak gitulah, nggak usah balik makan kalian, dia ngomong kayak gitulah. Tapi buat sholat, nggak usah balik, dia ngomong kayak gitulah. Wah, gila, dalam hati saya kesel banget. Semua teman saya waktu itu kesel banget lah pas dia ngomong kayak gitulah. Seharusnya dia ngomong kayak gini lah kan, lagi kita di negara muslim gitulah. Oke lah, kalau kalian mau sholat balik aja lah sholat, dia ngomong kayak gitu kan enak juga lah didengar sama kita kita kan, sama pekerjanya. Lebih enaknya kayak gitulah. Ada lagi ya, mandor saya orang India juga lah, yang mandor Rani saya orang India juga lah, itu memang gila banget, lebih kejamnya lagi ngomongnya itu ya. Kalau orang Indonesia itu mau kerja balik-balik lah, dia ngomong kayak gitulah. Padahal bukan masalah orang Indonesia itu nggak mau kerja, kadang terutama itu masalah pembayaran gajinya kadang nggak sesuai lah. Terus permintaan atasan kita itu terlalu banyak, gaji nggak sesuai, kayak gitulah. Kadang apa namanya ya, pekerja-pekerja Indonesia itu di Malaysia itu ya bukan masalah apa lah kalau ada orang lari, bukan masalah apa lain, tapi itu permasalahannya itu masalah gaji. Kadang bosnya itu kurang ajar, nggak bagus, itu yang bikin faktor X lah, orang-orang Indonesia kadang lari kosongan kayak gitulah kalau saya pribadi lah. Kadang bosnya itu ya selalu mengancam lah, sedikit-sedikit ngancamnya masalah gaji, sedikit-sedikit ngancamnya masalah gaji. Kalau yang pernah kerja di kelapa sawit kalian sudah pasti merasakan kayak gini lah. Kalau orang yang pernah kerja di kelapa sawit, kalian pernah merasakan seperti inilah. Ada tekanan-tekanan kayak gini lah kalau kita kerja di luar negeri lah ya. Waduh, parah banget sih kalau menurut saya pribadi lah. Dan buat para pekerja migran Indonesia ya, kalian harus semangat juga lah. Walaupun banyak tekanan di luar negeri lah ya, tekanan-tekanan dari bos, kalian jangan pantang menyerah lah kalau menurut saya pribadi lah. Dan saran saya buat para atasan-atasan di Malaysia lah ya, kalau bisa memanusiakan dikit lah para pekerja-pekerja luar, nggak hanya pekerja dari Indonesia maupun Bangladesh, India, Sri Lanka, pokoknya ya kita harus memanusiakan manusia dikit lah, kalau menurut saya pribadi lah. Jangan bilang nggak mau ngurusin masalah makan pekerja,
gak usah balik rumah, kalian di kebun aja urus sendiri di sana, mau makan-makan di kebun. Astagfirullahaladzim dalam hati saya, kalau bisa gak usah kayak gitulah. Kalau menurut saya pribadi lah, komen pengalaman pahit kalian semasa kerja di kelapa sawit.